Pak Haji Dayan dengan Firman Iskandar. Siapa? Alhamdulillah. Kita datang dari Jonggol nih. Oh iya. Dari Jonggol Bogor nih. Sampai juga nih. Sampai juga. Habis subuh tadi. Oh iya. Cuma jalannya santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Durian Lover. Pagi menjelang siang ini kita sedang berada di kebunnya Pak Haji Dayan. Pak Haji Dayan di daerah sekitar Gandasoli. Gandasoli masuknya Cikakak ya, Cikakak, Pelabuhan Rati, Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Pak Haji Dayannya. Apa kabar Pak Haji? Baik. Sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Haji Dayan ini adalah pemilik dari kebun durian yang luasnya sekitar 1 hektar lah. sekitar 1 hektar ya. 1 hektar. Kurang lebih 1 hektar. Itu ditanami pohon durian musangking. Berapa banyak total duriannya, Pak Haji? Total banyaknya sekitar 177 pohon. 177 pohon ya. Nah, itu sejarahnya gimana sih Pak Haji? Kok sampai yang ada durian di sini? Nah, sekian lama diproses selama 4 tahun lah kurang lebih. Akhirnya sampai berbuah. Nah, boleh cerita nggak tentang sejarahnya? Sejarahnya awalnya kita cuman pencinta makan durian. Pecinta durian ya. Ya, pencinta makan durian, bukan pencinta nanam durian. Pecinta nanam Iya, durian. bukan betul. pencinta nanam durian ya. Cuman ketika pada waktu itu 2017 ada yang namanya Pak Hilal sama Pak Bupati pembagian bibit di Cikakak, Kecamatan Cikakak, di pesantren Pak Kiai Ustadz Kamal. Pada waktu itu tiap desa kami diundang sama Pak Bupati, terus kami datang ke tempat mereka. Iya. Pada waktu itu kita cuman ke bagian musangking 15 pohon, 15 pohon. Lengkeng 5 pohon kalau nggak salah itu. Cuman pada waktu itu belum kepikiran bahwa MKT apa. MK itu apa? Itu belum kepikiran ke sana. Cuman pada waktu itu kita diambil ke rumah, kita juga dibagiin lagi karena kita belum mengerti apa nanam durian gini musangkingnya. Ketika udah 2 bulan kemudian kita terpikir musangking teh durian apa sih? Kok kita punya lahan nggak dimanfaatin? Betul. Kita ada dari hati, Ada gerakan hati ya. Kita mau posisinya ingin nanam durian yang dibagiin sama Pak Bupati. Karena memang tadinya pecinta makan durian. Jadi ingin pencinta nanam durian. Oh gitu. Pada waktu itu kita ketemu sama Pak Pawin. Kita pesen memang dari dia bibitnya. Iya. Pak Win sama satu lagi nggak tahu namanya, lupa lagi ya. Pada waktu itu kita pesen Pak Lurah pesen 300 pohon, Haji cuman pesen 200 pohon. Cuman kebelinya itu pada waktu itu cuman di ketinggian 50 cm. 50 cm Ya, aja. karena posisi keuangan karena kita ya mampunya segitu. Yang kasih 3 cuman kebeli 4 karena pada waktu itu masih di angka 450.000. Yang kaki 3 ya. Kaki 3 sama ketiganya per 60-50. Ya alhamdulillah karena kita ada niat bener mau nanam, kita kesepakatan dia aja luar biasa. Pada waktu itu kita babat ini semua tanaman. Tadinya tanaman apa nih? Tanaman jeng-jeng ya kalau di sini Jeng-jeng mah ya, namanya sengon ya. sengon ya. Kalau di sini jeng-jeng ya. Iya. Kita tebang habis jeng-jeng, kita mulailah tanamin musangking. Iya.
pada waktu itu kita kerja sama yang kerja, kita alhamdulillah kita dirawat. Karena kita pada waktu itu ada juga konsultan ya, beberapa yang nawarin. Karena kita ya belum mampu buat bayar konsultan, kita terjun langsung ini aja sendiri. Kita pakai pupuk yang sebisa mungkin kita, penyemprotan kita yang ini alhamdulillah sampai 1 2 tahun 3 tahun udah mulai berkembang. Terus udah berbunga juga. Kita berbunga ke-1, kita masih enggak dibuahi. Berbunga ke-1 itu tahun kedua ya, tahun kedua penanaman ya. Ketiga berbunga lagi, kita buahin. Tahun ketiga ya. Berbunga lagi, tahun keempat. Nah, langsung kita buahin sampai akhirnya kita posisinya yang tadinya apa sih musangking teh, ketika kita udah berbuah luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Teman sahabat duren dimanapun ada berada, satu dari mana, dari Kalimantan, yang dari Riau, alhamdulillah dari Jakarta, dari penjuru pencinta duren alhamdulillah datang ke sini gitu. Luar biasa ya. Fantasisnya duren MK itu nggak dibayangkan, kita merasa mimpi karena posisinya kok harga MK sekilo segini, memang tanamannya juga gini, hasilnya juga gini, penghasilannya juga luar biasa. Makanya kita sama-sama pencinta duren, yuk kita nanam duren bareng-bareng kita supaya ekspor dari luar duren bisa kalah sama duren lokal kita. Iya, benar. Yang penting kita semangat, kita nanam duren, yuk bareng-bareng kita yang dinamakan Forum Duren MK Ganasoli Haji Dayat. Alhamdulillah posisinya sampai saat ini buah kedua ya, dari tahun ini juga ini juga. Nanti insya Allah nanti habis dari sini kita naik bisa kita lihat. Tunggu hujannya juga ya. Pak Haji, ini kan waktu Pak Haji memutuskan untuk menanam durian MK di sini, di tanah yang di sini, nah itu kan ilmunya nggak serta-merta. Nah, belajar untuk merawatnya itu bagaimana Pak Haji? Belajar untuk merawat memang ya kita karena kita ada punya teman yang baik lah. Kita memang istilahnya ilmunya memang dari dia. Cuman dia nggak bisa terjun langsung ke lapangan. Terus kita begitu dia ngasih cara gini, saya juga posisinya punya ide begini. Terus kita dicoba dibikin pupuk kompos bikin sendiri. Karena apa? Memang pada waktu itu dia pada nanya, konsultan ini mau dirawat gimana, ini biayanya segini. Karena kan posisinya kita juga pada waktu itu belum mampu untuk membayar konsultan. Karena levelnya masih ini kitanya masih biasa lah gitu. Biasa ya, kalau ukuran orang lainnya memang harus pakai konsultan. Karena kita posisinya nggak pakai konsultan, alhamdulillah kita juga racik ramuan sendiri. Kita dicoba berbagai pupuk organik. Ini alhamdulillah begitu nanam 3 bulan sampai 4 bulan kita dikocor sama itu, alhamdulillah bahwa ini pupuk luar biasa. Oh begitu ya. Ada ramuan tertentu juga yang setelah 4 bulan itu dikocorin pupuk tersebut. Sampai sekarang. Setiap berapa bulan tuh dikocorinnya itu? Kemarin dikocor 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nggak apa-apa sih, cuman posisinya pengocoran sama penyemprotan daun vitamin dan daun. Kita pinginnya memang
ya pupuk serendah mungkin, biaya sedikit mungkin, tapi penghasilannya ingin Bagus ya. lebih Itu sebenarnya hukum ekonomi Pak Haji. Dengan modal seminimal mungkin, kalau bisa hasilnya semaksimal mungkin ya. Kalau orang lain kan karena mau nanam, karena uangnya udah siap. Oh gitu ya. Kalau kitanya mampunya segini, hasilnya ada ya modal gini, tapi alhamdulillah ya Allah udah kita buka jalannya, rezekinya kita dari dulu, alhamdulillah ini seperti ini Alhamdulillah. hasilnya kita. Nah, Kalau yang tadi ada pupuk. izin Allah, kalau ada izin Allah nggak kemungkin gitu. Iya. Alhamdulillah ini udah berhasil. Itu yang untuk kocorannya itu organik. Organik ya. Organik dan itu racikan sendiri. Racikan sendiri. Wah, luar biasa ya. Tapi nanti ada boleh bagi tips nggak buat pecinta durian yang ingin coba menanam juga? Insya Allah kita bagi-bagi racikan Racikan atau ya. bagi ilmu sedikit. Tips ya untuk yang kocorannya itu apa sih? Apakah apa gitu kan? Artinya kalau usia tanam ini kan berarti kan 4 tahun ya kurang lebih Pak Haji ya. 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan ya sampai saat ini ya, dari saat tanam. Kalau orang kuliah itu kan masuk tingkat 1, tingkat 4 istilahnya lulus cum laude nih Pak Haji nih. Berarti Pak Haji ini udah jadi sarjananya durian karena sudah terbukti berhasil. Pohon duriannya sudah berbuah. Makanya di sini wah, tadi mungkin pada penasaran tuh Pak Haji, yang kocor-kocor dikit itu apa itu? Biasanya sedikit aja yang kira-kiranya ini apa itu Pak Haji? Kocoran itu sebenarnya ada di lingkungan kita, Iya. nggak jauh. Cuman posisinya ya juga kita ya nggak terlalu terburu-buru dibuka lah. Nanti insya Allah kita dibuka lagi setelah nanti kita ngobrol. Iya, siap. Jadi ini masih sifatnya nih apa ya? Dapurnya Pak Haji nih. Ini kocorannya apa nih? Tapi ini menarik nih. Perbincangannya menarik nih. Soalnya kan kita takut, kan kita bukan lulusan sekolah tinggi, Betul. bukan istilahnya mah konsultan yang kita, cuman takut salah nanti kalau ini di medianya ngomong gini takut ada yang mentawain kita. Insya Allah kalau dipupuk kita ngobrol di darat aja. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya gini loh Pak Haji, ilmu itu banyak, teori banyak, segala macam banyak. Tapi kita yang butuh di sini, seperti saya sendiri pribadi, saya nanam juga Pak Haji. Kita ini butuh yang udah hasil. Jadi kalau misalnya seseorang bicara begini, tapi masih belum pernah menghasilkan, mohon maaf, saya lagi lebih pribadi, saya pengen belajar juga, lebih pengen yang sudah berbuah, sudah menghasilkan, dan sudah ada buktinya gitu. Itu Pak Haji. Yang cepat mah begitu nanam, kasih beli repia, kasih duren, itu langsung berhasil. Itu dalam 3 hari itu udah berbuah Pak. Udah berbuah gitu ya, sambungin aja gitu ya. Itu nanti Sambung rapia namanya. Ya, ketika nanam kita langsung beli ikat rapia, kita ambil buahnya, gantungin. Itu udah langsung berbuah. Itu resep yang paling bagus. Bukan sambung pucuk ya, Bukan. sambung rapia Sambung itu. rapia, sambung buah duren. Sambung buah duren. Jadi nggak usah pakai pupuk pakai apa, itu langsung berbuah. Bener, Itu ya. yang luar biasa. Pak Haji, saya mau nanya, 4 tahun tanam itu kan tidak sebentar juga. Bagi sebagian orang, mereka pengennya ada tanah, ditanam pohon durian, ya cepat berbuah. Nah, itu gimana tuh menurut Pak Haji? Kan maunya instan ya. Iya. Disitulah kita secara posisi nanam itu supaya kesepakatan kita nanam itu juga di situ, karena kan posisinya kalau misalnya mau instan mah udah aja beli. Betul. Kita justru posisinya kenapa 4 tahun itu sebenarnya mah enggak lama. Karena apa,
4 tahun itu merasa sedikit. Karena apa? Karena kita pengen tanaman durian itu kok seperti apa kita hasilnya, Betul. seperti apa ini buahnya. Kalau benar-benar kita kokoh, kalau benar-benar kita mau nanam durian, disitulah kita semangat kita harus berjuang demi. Harus berjuang, Iya. Kalau kita banyak uang, kalau pengen instan, nggak usah mikirin tanaman. Betul. Beli aja duriannya aja. Gitu. Nikmatin Kalau- ya. Nikmati. Kalau kita ini nikmatnya lebih-lebih ada dua atau berapa macam. Nikmat tanamannya subur, nikmat ini buahnya banyak, Bagus. nikmat Nah. penghasilannya juga luar Bagus. biasa, nikmat kunjungannya dari mana-mana datang ke sini, itulah Itu ya. kesemangatan menanam Betul, durian. betul. Kalau instan mah ya beli aja, kita uang banyak misalnya ya beli aja misalnya mau di supermarket, mau di mana di tempat durian itu kan cuman posisinya hanya semata. Betul. Ketika udah dimakan kita pulang. Udah. Nah, itu kan cuman kalau kita nanam bener-bener sungguh-sungguh, inilah di sini kenikmatannya udah luar Nikmatannya biasa. jadi udah komplit ya. Jadi udah dapat dari tanamannya subur, udah bersyukur. Iya. Lalu dari penghasilannya sudah bagus. Iya. Berbuah manis bagus apa Iya. segala udah Iya, yang udah. ada kepuasan Ada tersendiri. kepuasan. Tadinya gimana teh, aduh. Pengunjung dari mana-mana datang, ada kepuasan juga Iya. tersendiri. Inilah di sini posisi nanam durian 4 tahun 3 bulan itu menghasilkan luar biasa. Banyak teman, banyak saudara, banyak silaturahmi. Itu yang dinamakan hasil tanaman musangking durian ini. Ini yang luar biasa. Kita silaturahminya. Ada yang dari Rio, dari Kalimantan, dari semua, dari Jakarta, dari Bogor, dari Banten, hampir seluruh ke sini. Alhamdulillah, disitulah kenikmatan silaturahmi hasil jerih payah tanaman durian MK ini. Jadi tanam durian 4 tahun 3 bulan, merasa tanaman ini baru 1 hari kita tanam. Oh gitu ya. Saking kita bahagianya luar biasa. Allah udah mempertemukan kita sama orang lain di jalan silaturahmi. Intinya mah ini berkat ini MK. Dekat MK Ya, ya. berkat MK Musangking ini. Kita silaturahmi dengan orang banyak. Tiap hari datang. Yang telepon, yang kekirim, yang belum kekirim, itu luar biasa silaturahmi hasil tanaman MK ini. Makanya tanaman MK ini biarpun 5 tahun kita merasa 1 hari udah berbuah. Gitu ya. Nah, makanya kasih tip sama mereka ya, kalau tetap berbuah mah ya tadi teh Sambung rapi ya. sambung rapi ya. Tanam 1 hari bawa buah itu langsung berhasil. Memang merasa seperti itu. Oh, gitu ya. Hampir seperti itu. Jadi enggak merasa 4 tahun 3 bulan capek masalah mah ini asal nanam langsung berbuah. Saking posisinya gembiranya luar biasa. Karena kita sama teman bisa alhamdulillah, sama keluarga, terutama keluarga, ibu, mertua, saudara, alhamdulillah kita mencicipi durian MK ini luar biasa. MK semangat lah buat MK gitu. Semangat ya. Jadi udah ada julukan belum di sini? Pak Haji Dayan Duren gitu ya. Udah ada belum Pak Haji? Ya. Pak Haji Duren atau gimana gitu? Di sini udah ada yang disebut belum? Ya kebanyakan memang Pak Haji Gitu ya? main ke durian. Oh gitu ya. Udah mulai terkenal juga ya. Haji Dayan Duren ya. Tapi Haji Dayan Duren, bukan Haji Doyan Duren. Enaknya lokasi mau berbagai penjuru apapun ketika datang ke sini tujuannya Pelabuhan Ratu aja. Tujuannya Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ya? Ratu aja, dari Pelabuhan Ratu langsung ke kebun Desa Ganasoli, udah pada tahu lah. Nah, Desa Ganda Soli Desa aja Ganasoli ya. aja. Kampung Ganasoli, Desa Ganasoli, Kecamatan Cikakak. Nah, Jadi kalau mau ke sini tinggal arahin aja map ke Desa Gandasoli, Kampung Gandasoli, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau untuk kualitas buah musangking sendiri Pak Haji,
Nah itu rata-rata yang kemarin itu berat buahnya sampai berapa itu? Berat berbuahnya kemarin rata-rata ya 1,5 kg, 2 kilo, ada yang 4 kilo ya. Ada 4 kilo Ada juga ya? juga, ada ya juga ya di bawah 1 kilo. Mm-mm. Karena kan masalah buah biarpun dirawat sekiat mungkin, Mm-mm. ya posisinya kita kan hanya sebatas oh ini pingin besar, pingin gimana, Mm-mm. kita nggak bisa bahwa ini harus besar. Betul. Ini kan ada izin Allah, ada rezeki juga dari Allah. Gitu. Kalau udah segini udah matang ya gimana lagi. Betul. Cuman berharap memang setinggi apapun kita pengennya besar, Betul. terus buahnya pada bulat-bulat. Cuman kita berusaha ya udah, Ya. cuman posisinya ya seperti ini. Kita Seperti ini, ya. deal di lapangan aja, alhamdulillah. Tapi segini juga kita udah luar Alhamdulillah, biasa. Karena ini kan masih panen perdana ya. Panen perdana. Panen perdana ini mulai masuk yang Kedua. gelombang keduanya di tahun yang sama. Nah, ada teori kan bahwa nanti tahun depan buahnya lebih banyak lagi karena pohonnya sudah lebih besar dan kualitas buahnya juga lebih bagus lagi Ya, itu Pak Haji. ini kualitas buah kedua juga posisinya udah ada perbedaan dari kemarin. Dari yang pertama Dari kemarin sudah kemarin. sudah kelihatan Ini berbeda Sudah kelihatan bentuknya ya. ini bentuk juga besarnya udah kelihatan. Lebih besar yang kedua Lebih ini. besar yang kedua. Oh, gitu Cuman ya. tip-tipnya juga kita pupuknya udah disiapin. Pupuknya ini buat istilahnya mah insya Allah buat penahan daun juga ada lagi dibuahin, terus buat buahnya juga supaya jangan rontok. Sudah jalan nonton. Terus hasilnya buah juga supaya kelihatan ini insya Allah hasil pupuk ini kita dikocor, disemprot, kita insya Allah hasilnya maksimal. Kalau dari tadi ngomongnya pupuk kocor-kocor, nggak ada memang pupuk yang ditanam di seputaran apa gitu. Lebih banyak itu pupuknya cair ya Pak Haji atau Lebih gimana? banyak cair ya. Lebih banyak cair ya. Oh bukan yang seperti teman-teman yang lain banyak yang pupuknya di sekeliling akar apa itu. Ya memang karena gimana ya, kita kan beda tempat ya, beda lokasi, kita beda ini gitu ya. Beda konsultan, beda pemupukan gitu. Iya. Kita konsultannya gimana gitu, berarti ini beda aturannya. Beda aturan ya. Cara menanamnya, cara merawatnya cara berbeda ya. Berbeda. Insya Allah nanam juga kemudian ketika ini ada ya tip-tip secara nanam gitu. Iya. Kita adaptasi sama buah kan harus Betul. ada adaptasi sama Iya. Kita punya inisiatif sendiri lah gitu. Punya apanya? Ya punya inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri ya. Iya. Pak Haji, ini terakhir kita pengen Pak Haji bagi tips dong. Bagi tips buat teman-teman yang pengen nanam durian, yang pengen berkebun durian. Apa sih rahasianya dari Pak Haji yang pengen dibagi buat teman-teman durian lover? Rahasianya sedikit sih, cuman kita ke teman-teman pencinta durian, kalau yang mau nanam, yuk kita semangat. Ya, Itu yang semangat paling ya. fokus, semangat. Iya, semangat. Semangat kita itu yang kita menimbulkan keberhasilan itu dari kesemangatan kita. Kalau kita hanya sebatas posisinya pingin nanam, ya juga kita nggak bakalan berhasil. Nggak bakal berhasil ya. Kesemangatan dia, kita sama rekan, kita ya saling komunikasi, Berbagi ilmu ya. tukar paham gimana Tukar pikiran ya. pikiran, gimana cara nanamnya, gimana cara ininya gitu istilahnya mah. Posisinya kalau pingin sukses, kesemangatannya kita yang harus dijaga ya. gitu. Kalau posisinya kesemangatan biarpun banyak uang, kita kalau nggak ada semangat kita nggak bakal berhasil. Jadi kalau durian ini nggak hanya begitu tanam itu tinggal gitu ya, enggak ya. Jadi ada yang bilang ya perawatannya juga kita harus ya bener lah Esa. Sama kita merawat, kita punya apa, kita jangan dibeda-bedain. Karena tanaman ini butuh
kita gitu. Jadi soalnya kan tanaman butuh kita juga butuh tanaman yang luar biasa gitu. Iya. Yang penting semangat, kita berjuang jangan sampai lelah. Itu kalau pengen sukses di MK ini. Di MK ini ya. Ya. Oke, baik. Ini perbincangan kita dengan Pak Haji Dayan dari Desa Gandasoli, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Tapi kalau buat ancer-ancernya pokoknya ke Pelabuhan Ratu aja. Pelabuhan Ratu, udah deket ya Pak Haji ya ke sini ya. Tujuannya Pelabuhan Ratu aja. Tujuannya Pelabuhan Ratu aja. Pelabuhan langsung ke Gandasoli. Langsung ke Gandasoli. Demikian, semoga menjadi ilmu bermanfaat ya yang bisa kita bagi ke semuanya. Terima kasih banyak Pak Haji. Sudah menerima kita di sini bagi-bagi ilmu kepada semuanya. Terima kasih banyak. Semoga menjadi ilmu bermanfaat ya. Amin. Semoga menjadi ganjaran pahala berlipat ganda buat Pak Haji Dayan. Sekian. Mudah-mudahan bisa diambil yang baik-baiknya dan dibuang yang tidak perlunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.